Jangan sok keren terus. Kita sudah kehilangan Ron Siwai. Sekarang tidak tahu harus pergi mencarinya kemana. Kamu mengkhawatirkan ini? Kucing liarku, apakah kamu lupa semua industri di kota ini adalah milik grup keluarga Yin? Aku bisa melacak hotel tempat dia menginap. Selain itu, aku sudah lama mencurigai Pak Shu, jadi sudah ada alat pelacak di ponselnya. Jangan-jangan kamu juga memasang alat pelacak di ponselku. Coba tebak, kemarilah. Lihatlah, Ran Siwai sudah datang. Di mana Ron Siwai? Kamu juga memasang alat pelacak di ponselnya. Kamu melihatnya di sekitar sini? Tidak, aku hanya punya kekuatan super saja. Kekuatan super. Lihatlah, dia akan turun. Ayo kita pergi melihat pertunjukan. Melihat pertunjukan. Oh, salah, maksudnya memantau. Saiseng, kamu dari awal sudah tahu masalah tentang Ron Siwai dan Pak Ju, kan? Bagaimana mungkin? Istriku yang memberitahuku. Ayo cepat ikuti. Hai. Kamu masih bilang kamu belum tahu sebelumnya. Kamu sengaja menyuruh Pak Ju untuk memancing Ron Siwai? Tentu saja tidak. Aku hanya memberi isyarat kepada Pak Shu. Jika saham di tangannya hilang 10%, dia akan keluar dari dewan direksi. Menurutmu, bagi seorang pria yang sukses dalam karir, lebih penting wanita yang tidak jelas atau saham yang sudah jelas? Jadi, Ron Siwai akan dimanfaatkan dengan sia-sia. Tidak bisa dibilang begitu. Meskipun tidak akan memberinya saham, tapi tetap akan memberinya uang. Namun jumlahnya sulit dipastikan. Bukan. Kamu sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Untuk apa kita masih memantau mereka? Karena aku mau saham yang ada di tangan Pak Shu. Begitu rupanya. Bagaimanapun juga, grup keluarga Yin adalah bisnis keluarga. Jika saham terlalu banyak tersebar, itu sangat tidak cocok untuk perkembangan. Sudah saatnya untuk mengumpulkan kekuasaan. Apakah kamu tidak terkejut? Kenapa terkejut? Bukankah ini gayamu dalam melakukan sesuatu? Aku sudah terbiasa. Menurutmu, jika mereka bertengkar, apakah kita boleh duduk diam saja di sini? Tenang saja, bagaimana mungkin hanya ada aku sendiri? Aku sudah mengutus orang untuk mengawasi hotel itu. Lagi-lagi bilang, hanya ada kamu seorang, Yin Sichen. Kamu menipuku lagi. Lihatlah, Ran Siwai, dia sudah masuk. Pak Shu adalah orang yang patuh. Tentu saja aku tidak akan menyentuhnya. Namun, jika dia memiliki niat yang tidak semestinya, jangan salahkan aku bertindak kejam. Jika ingin bekerja sama dengan orang luar untuk merusak grup keluarga Yin, kalau begitu, jangan salahkan aku tidak menyisakan papan peti mati untuknya. Kamu benar-benar kejam. Kenapa? Kamu takut? Orang biasa pasti akan takut jika ada iblis besar di sekitarnya. Meskipun aku tidak pernah takut. Tenang saja, seumur hidup ini aku tidak akan menggunakan semua caraku padamu. Hei, Pak Ju, ayo kita mulai. Mari kita nikmati dulu. Menyebalkan. Ron Siwai ini terbuka sekali. Ah, Si Chen, kamu tidak boleh lihat. Kenapa? Apakah kamu menemukan sesuatu? Tidak disangka, tubuh Ron Siwai begitu bagus. Begitu mengingat dia dan Xin Chen saat itu. Ah, Hehe, Nyonya sedang cemburu ya? tidak. Kalau kamu tidak suka aku melihatnya, kamu bisa terus menutupiku. Aku berharap kamu menghalangiku seperti ini, karena hanya ada kamu di mataku. Kamu sungguh menyebalkan. Aku kehilangan kendali. Dia menggotaku sampai aku tidak bisa bereaksi. Kak Ju, ini cepat sekali. Sudah puas, aku sudah puas. Sudah selesai? Berapa lama? Sepertinya baru 1 menit lebih. Kak Ju,
Aku datang dengan tulus. Kalau begitu, sahamnya? Ran, bukannya aku tidak mau mengikutimu. Tapi apakah kamu benar-benar punya uang sebanyak itu untuk membeli sahamku? Apakah aku bisa mencarimu? Jika tidak punya uang, aku selalu ingin melakukan sesuatu dengan serius. Berakting hanyalah hobiku. Selama ini, keluargaku dan para tetua keluarga Yin adalah teman baik. Meskipun bisnis keluargaku gagal, tapi mereka menyisakan uang untukku. Aku tidak ingin menghambar-hambarkan uang itu. Aku ingin melakukan sesuatu yang serius. Keluarga mereka kenal dengan keluarga Pak Yen. Kezehu, aku tidak punya maksud jahat. Aku juga percaya pada potensi grup keluarga Yin. Membeli sahamnya sama dengan beli jimat pelindung. Apakah wanita ini benar-benar berbahaya? Kenapa Ron Siwai begitu antusias membeli saham grup keluarga Yin? Grup keluarga Yin masih punya banyak rahasia yang tidak kamu ketahui. Hanya dewan direksi yang memegang sejumlah saham tertentu yang berhak mengetahuinya. Saham yang kamu pegang masih belum cukup untuk mengetahuinya. Baiklah, aku tidak akan bertanya. Mungkin tujuannya adalah kekuasaan bertransaksi di pasar gelap keluarga Yin di luar negeri. Ini masih sebuah dugaan, belum bisa dipastikan. Pasar gelap? Ya, kamu harus tahu bahwa ada banyak hal terlarang yang diizinkan di luar negeri. Misalnya beberapa barang untuk operasi. Kita tidak usah membahas saham dulu. Aku akan membelikanmu rumah di luar dan memberimu 2 miliar per bulan. Pekerjaan yang melelahkan seperti mencari uang, biar aku yang melakukannya. Kak Ju, apa maksudmu ini? Aku mau membeli, bukannya meminta. Ini uang untukmu beli tas. Tidak ada gunanya kamu terus mengeluh. Kak Ju, apa maksudmu? Kamu ingin menyingkirkanku dengan uang yang sedikit ini? Apakah kamu sungguh menganggapku tidak berharga? Selasa lalu, cepat lihat kafe. Kak Ju, apakah kamu sudah menyelesaikan kesepakatanmu dengan perusahaan lawan grup Yin? Beberapa paspor yang kamu gunakan untuk melarikan diri dan data pribadimu. Dia, bagaimana dia bisa tahu dia menyuruh orang untuk mengikutiku? Shaisen. Sungguh perolehan yang tidak terduga. Benar saja, barang bagus datang di saat yang tepat. Aku bisa menarik jaring lebih awal. Memangnya perkataanmu itu sungguhan? Apakah kamu punya bukti? Karena aku sudah tahu. Tentu saja, aku sudah menyuruh orang untuk mengikutimu dan merekamnya. Menurutmu, jika aku mengirimkan ini ke Yin Shichen, coba tebak, apa yang akan dia lakukan padamu? Kamu mengancamku. Bukankah aku memberikanmu kesempatan, meskipun Kak Ju sudah mengirimkan istri dan anak-anak ke luar negeri? Tapi Kak Ju seharusnya tahu jelas cara kerja Yin Shichen. Jangankan di luar negeri, bahkan wilayah yang tidak bisa disentuh oleh orang biasa. Kekuatan Yin Shichen juga bisa menembus ke dalam. Tanda tangan pengalihan saham ini untuk menjamin keselamatanmu. Kamu dasar wanita licik. Cara kerja Pak Qin bukan main-main. Dengar-dengar, cara kerjanya di luar negeri dulu lebih kejam dari sekarang. Kak Ju, jangan melamun saja. Tanda tangani ini. Ini, bukankah ini pulpen Pak Qin? Kamu diutus oleh Pak Yin? Aku adalah aku. Jangan bertele-tele. Tanda tangan. Ternyata, Ran Siwai adalah orang yang diutus oleh Yin Shichen kemari. Jika benar begitu, itu artinya dengan aku memberikan saham ini, dia akan memaafkanku, kan? Kak Ju, berikan padaku jika sudah menandatanganinya. Lalu, aku akan menghapus rekaman dan videonya. Menarik, sungguh menarik. Apakah ini yang namanya pengecut lawan pengecut? Apa yang kamu tertawakan? Apanya yang pengecut? Aku hanya teringat sesuatu yang menyenangkan. Bagaimanapun juga, aku mendapatkan belasan persen saham secara cuma-cuma dalam semalam. Aku sangat senang. Kak Ju, terima kasih banyak. Aduh,
kamu buta ya? Lain kali, berhati-hatilah sedikit. Wah, petugas keamanan hotel ini terlihat galak sekali. Bahkan tidak sadar kalau kontrak pengalihan sudah hilang. Dengan begini, masih ingin melawan Nyonya Muda? Bos, sudah dapat. Bagus, berikan hadiah besar untuk Pak Chu. Xiao juga ada di sini. Yin Si Chen, kamu benar-benar licik. Selanjutnya adalah waktunya kita berkumpul sebagai suami istri. Hah, apa yang mau kamu lakukan? Aku masih belum bilang akan memaafkanmu. Pak Zhu, Kak Xiaoa, aku sudah mengembalikan semua saham tanpa imbalan. Tolong Pak Yin memberikan hukuman ringan. apa yang kamu bicarakan? Sudah seharusnya kamu mengembalikan saham. Mengenai kamu mengkhianati perusahaan, ini harus dihitung terpisah. Menghubungi perusahaan lawan secara diam-diam untuk menjual informasi perusahaan, melakukan transaksi saham dengan orang yang tidak jelas, dan juga beberapa transaksi kotor lainnya. Akhir hidupmu hanya ada DOR. Kak Xiaoa, maafkan aku. Aku masih punya orang tua dan anak. Jika terjadi sesuatu padaku, tidak ada yang menjaga mereka lagi. Jika kamu laki-laki, minum ini dan pergilah tanpa suara. Bos sudah bilang, selama kamu bekerja sama dengan baik, dia akan mengurus keluargamu di sisa hidupnya. Namun jika kamu melakukan rencana kecil apapun, Aku mengerti jika hanya aku sendiri. Tolong sampaikan terima kasihku pada Pak Yin. bos, semuanya sudah beres. Aku akan menyelesaikan sisanya. Baiklah, kamu sudah boleh pulang.